Action. Halo, pemirsa dongeng. Apa kabar? Selamat datang di Negeri Sejuta Dongeng di YouTube channel Negeri Sejuta Dongeng. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Aku bersama Kakak Ana dan Kakak Ian. Kita kemari lagi untuk membacakan dongeng buat para pemirsa. Udah kangen kan dibacain dongeng ya? Kalau kemarin kita mengundang tokoh, sekarang kita baca dongeng lagi. Ya kakak-kakak ya? Tidak, Iya. tidak. Iya, sebelumnya kok saya kayaknya kelupaan nih kakak-kakak. Iya. Ada Kita yang kelewat tuh belum kami mah. kita belum salam sejuta dongeng. Salam sejuta dongeng. Salam sejuta Salam sejuta dongeng. dongeng. Iya. Kita mau baca dongeng apa nih Kak Ian? Dongeng yang ada di salah satu buku fabel dari Negeri Sejuta Dongeng. Salah satu. Iya, Berapa Kak Ian? karena ada 3 buku fabel yang baru saja dirilis oleh Negeri Sejuta Dongeng. Wow, Nah, tiga buku Aku loh. langsung membawanya. Uh, Aku punya, aku punya, aku punya. saya punya satu di sebelah kiri saya. Oh ini ya. Aku punya. Ini yang kita mau bacain yang ini ya, Kak ya. Iya, Oke, terus Tanah yang kedua. Seribu Satwa judulnya. Tanah Terus Seribu. yang kedua ada ini ya. Apa itu karena? Ini The Storybook of Animal World. Oh, Ya. Oke. Ini sampai masih belum terbungkus nih. Ini kemudian yang terakhir ini buku yang ketiga, Dongeng Dunia Satwa. Oh, keren-keren ceritanya. banyak tuh penulisnya pasti ya. Banyak lah. Kita juga nulis loh. Berarti ada Saya gilirannya juga. nih. Ada giliran dibacakan nih Kak Ana ceritanya. Iyalah, ini karena Kak Yan itu bapak dongeng, jadi harus membukanya dengan membacakan cerita ya nggak? Ya nggak kami, Mak? Iya Kena. ya, ini buku baru ya teman-teman, para pemirsa. Buku baru aja diterima oleh para pembaca. Jadi mereka baru menerima buku-buku ini dan sekarang kita bacakan di YouTube channel kita nih. Akan kita Apa ulas nih tuh? ya, kita akan Iya, membacakan ya. Siapa yang bacain betul. cerita kami, Mak? Kak Yan atau cerita aku? Cerita siapa ya? Kita siapa ya? Yang Iya. Kira-kira pasti siapa karena ya? kita masih berbau-bau ayah mendongeng, kita buatlah ceritanya Kak Yan saja. Bagaimana? Iya, boleh. Ya, Setuju, setuju. apa boleh Akhirnya buat sih ya? pasrah Kak Yan. Apa Ini boleh buat berarti karena kami mah. berarti Kak Ian atau Ayah Ian nih? Kakak mendongeng kami mah. Oh, kakak mendongeng. Baiklah. Judulnya apa nih, Kak Ian? Judulnya adalah Jawan Belajar Terbang. Jawan. Oh, nanti kita Jawan. bahasnya nanti ya. Ya, iya. Tapi saya nggak mau sendiri bacanya ya. Minta Aduh, bantuan Kak Mima dan Kak Ana. Dan harus Curang ya, mau. biasanya kan sendiri ya yang iya, Tapi biasanya bacain ya. sendiri tapi loh. harus mau dong. Ya deh kita temenin deh, kita temenin. Ya udah Aku deh. kebagian apa, Ya. Kak? Kak Ana menjadi tokoh apa ya? Menjadi Jawanya dong. Yeay! Bisa terbang, Kak Ana. Bisa terbang. Enggak lagi Ya, belajar. Belajar Oh, terbang. lagi belajar nih Iya. ceritanya. Kak Mima menjadi ibunya. Aduh, deg-degan saya. Untung jadi ibunya. Iya. Kalau jadi rajanya saya bingung gimana suaranya. Rajanya biar saya saja. Karena Oh, saya baiklah. laki-laki ya. Baik, Kita Raja. membagi tokoh sesuai dengan umur ya Kak Mima ya. oh Maksudnya. gitu baik. Eh, Baiklah, Kak. kita bacain ya. Silakan. Yuk, Yuk, lanjut. kita mulai deh. Yuk. Oke. Jawan Belajar Terbang. Ditulis oleh Nuranto Hadiansah. Raja mengepakkan sayapnya yang lebar dan panjang. Elang Jawa jantan itu
melaju cepat membelah angkasa. Matanya yang tajam mencari makanan di antara pohon yang rimbun, dan sinar matahari pagi membuat dirinya bisa melihat dengan jelas dan terang. Burung besar itu menukik tajam ke arah hutan, lalu badannya menyelinap lincah di antara dahan-dahan. Gegesitan burung berwarna coklat dengan jambul di kepalanya itu sungguh mengagumkan. Seekor elang kecil menggoyang-goyangkan sayapnya di dalam sarang. Ia melompat-melompat melihat ayahnya yang sedang terbang di langit. Ia juga gembira saat mendengar kisah-kisah ayahnya ketika berburu di hutan. Kemudian, elang kecil itu melangkah ke pinggir sarang di pohon rasamala. Ia bersiap meluncur ke bawah. Jangan keluar dari sarang, Jawan. Kamu belum bisa terbang, kata Ibu Jawan. Aku ingin terbang seperti ayah. Seperti itu, Ibu. Ucap Jawan sambil melihat ke langit. Kapan aku bisa seperti itu, Ibu? Jawan tak berkedip melihat ayahnya yang masih meliuk-liuk di angkasa. Matanya terlihat penuh semangat karena ingin segera bisa mengejar raja. Untuk bisa terbang cepat, kuat, tinggi, dan lincah seperti ayahmu itu, Jawan harus rajin berlatih dan patuh pada petunjuk ayah ibu ya. Nanti pasti Jawan bisa siap pada waktunya. Nasihat Ratu kepada anaknya. Aku sudah 2 hari berlatih terbang, Ibu, ucap Jawan. Tapi masih belum bisa. Elang kecil itu menunduk dengan sedih. Sabar anakku, untuk mendapatkan yang diinginkan, kamu harus berjuang. Kamu mesti berlatih dengan keras agar cepat bisa. Ibu Ratu sambil memberikan pengertian. Selesai bicara, Ratu dan Jawan mendengar pekik nyaring raja di udara. Sontak mereka mendongak. Raja turun cepat ke sarang. Kakinya mencengkram erat makanan. Kedatangan raja disambut gembira oleh anak dan istrinya. Angin berembus kencang. Ketika sayap raja, dia menahan laju badannya. Belum juga kakinya menyentuh sarang, terdengar 2 letusan dari bawah pohon. Dor! Dor! Elang besar itu berteriak keras ketika ada peluru berdesing di atas kepalanya. Dalam waktu 1 kedipan mata, raja sudah mengudara ke langit lagi. Ia meminta Ratu dan Jawan segera berlindung, dan Jawan terlihat menggigil ketakutan. Ada apa, Ibu? Jeruk Jawan. Teriakan ayahnya membuat Jawan paham sedang ada bahaya yang mengintai. Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bersuara, ada manusia yang ingin menangkap kita. Kita harus berlindung, kata Ratu sambil menekan kepala Jawan agar tidak terlihat oleh pemburu. Elang memiliki sepasang mata yang tajam. Ibu Jawan tahu ada 2 orang memegang senapan di bawah pohon tempat mereka bersarang. Jangan keluar dari sarang, berbahaya, kalian bisa terluka, seru raja dengan nada perintah yang tegas. Suara letusan terdengar lagi. Sekarang, sarang tempat Ratu dan Jawan berada menjadi incaran. 2 manusia itu seolah paham jika elang memiliki pasangan. Mereka tidak bisa menangkap raja, sehingga sarang di atas pohon rasamala itu menjadi incaran. Manusia-manusia itu belum tentu tahu ada Jawan di sarang. Kalau raja dan aku pergi, pasti mereka tidak akan memburu lagi, pikir Ratu. Setelah berpesan pada Jawan agar tetap bersembunyi, Ratu melesat menjauhi sarang. Raja yang melihat 2 senapan dibidik ke arah Ratu, segera meluncur cepat ke arah musuhnya. Kakinya mencengkram
dan merebut dua senapan berburu itu. Kedatangan elang berbadan kokoh itu mengagetkan dua laki-laki pemburu liar itu. Mereka tidak sempat melawan saat raja mencengkram senjatanya lalu membawanya pergi. Raja membuang dua senapan pemburu itu jauh-jauh. Ia segera menghampiri ratu yang bertengger di pohon lain sambil mengawasi Jawan dari kejauhan. Ketika melihat para pemburu datang, mereka kembali ke sarang. Salah. Ketika melihat para pemburu pergi, mereka kembali ke sarang. Mereka menenangkan Jawan yang menangis ketakutan. Jawan harus bisa terbang karena manusia-manusia itu selalu memburu kita, kata raja kepada anaknya. Jawan masih kecil, Ayah. Bulunya belum semua tumbuh. Ia masih harus berlatih sampai umur 2 bulan, tukas ratu. Aku akan berlatih dengan giat, Ibu. Semua petunjuk ayah dan ibu akan kulakukan saat latihan, ujar Jawan bersemangat. Bagus, Jawan. Latihan terbang itu perlu. Kamu harus giat berlatih, perintah raja. Jawan pun mengangguk-angguk mantap. Ia yakin akan bisa terbang kuat dan secepat ayahnya jika giat berlatih. Sejak kejadian penembakan oleh pemburu liar itu, raja sering terbang berputar-putar di sekitar hutan tempat ia dan keluarganya tinggal. Raja ingin memastikan tidak ada bahaya yang mengancam anak dan istrinya. Sementara itu, ratu melatih Jawan dengan sangat disiplin. Elang kecil itu pun giat berlatih dan mematuhi semua petunjuk dan nasihat ibunya. Beberapa hari berlatih, kemampuan terbang Jawan meningkat pesat. Sekarang ia sudah berusia 2 bulan dan sudah bisa terbang dalam jarak yang dekat. Raja dan ratu senang melihat kemajuan anaknya. Kegembiraan membuat keluarga elang Jawa itu lengah. Ketika Jawan sedang terbang ke bukit seberang, 2 orang pemburu berhasil memanjat dan muncul di belakang raja dan ratu. Mereka ditangkap dengan jala yang lebar dan dibawa turun. Raja dan ratu berusaha melawan, tetapi 2 orang pemburu itu rupanya kuat sekali. Jala itu malah diikat erat di bagian ujungnya, sehingga membuat raja dan ratu tidak berkutik lagi. 2 pemburu itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kalau mereka akan mendapatkan tangkapan yang bagus sekali. Tentu elang seperti raja dan ratu berharga mahal. Pemburu itu harus menemukan pembeli yang tepat agar mendapatkan uang yang banyak. Raja dan ratu terkejut. Semua satwa yang ada di hutan itu dilindungi. Tidak boleh ada yang menyakiti. Menyadari anaknya makin beranjak jauh dari pohon tempat mereka bersarang, raja segera berteriak kepada Jawan agar elang muda itu terbang menjauh. Raja ingin anaknya selamat dari ancaman para pemburu. Jawan tidak membalas teriakan ayahnya, karena ia paham pemburu itu bisa mengetahui keberadaannya. Meski begitu, ia bertekad untuk membebaskan ayah dan ibunya. Jawan terbang dari satu pohon ke pohon lain, membuntuti pemburu yang membawa kedua orang tuanya di dalam jala. Jawan bergerak hati-hati agar tidak menimbulkan suara mencurigakan. Jawan segera membuntuti. Diulang ini. Jawan terbang dari satu pohon ke pohon lain, membuntuti pemburu yang membawa kedua orang tuanya di dalam jala. Jawan bergerak hati-hati agar tidak menimbulkan suara mencurigakan. Jawan terus membuntuti hingga sore hari, dan mereka pun tiba di sebuah desa. Elang muda itu sangat lelah.
Terbang sejauh itu membuat tenaganya seperti terkuras. Jawan memutuskan untuk bersembunyi di ranting pohon yang tertutup daun lebat. Tetapi masih bisa mengamati orang tuanya di dalam rumah kecil itu. Ia pun terus berada di sana sampai hari gelap dan sampai kesempatan untuk membebaskan kedua orang tuanya datang. Matahari baru terbit ketika Jawan bangun. Ia bisa melihat ayah dan ibunya dari ranting tempat ia bertengger. Ayah dan ibu Jawan berbaring di atas tanah. Paruh, sayap, dan kaki mereka diikat dengan tali sehingga tidak dapat bergerak. Jawan tidak melihat dua pemburu di dekat tempat mereka berdua. Ia pun segera turun dan mendekat. Ibunya melirik ke kanan, ke kiri, khawatir jika kehadiran Jawan diketahui oleh kedua pemburu liar itu. Kemudian Ratu bergerak ingin bicara, tetapi paruhnya masih diikat kuat. Raja pun sangat khawatir jika anaknya takut ikut tertangkap. Aku akan melepaskan tali yang mengikat paruh ayah dan ibu. Setelah itu, ayah dan ibu bisa melepaskan ikatan di kaki, kata Jawan. Paruh Jawan mematuk tali di paruh ayahnya. Beberapa kali, tali itu cukup kuat sehingga tidak mudah lepas. Meski sempat mengeluh, Jawan terus menggigit dan memotong talinya. Perlu waktu cukup lama untuk membuat simpul tali itu terurai dan akhirnya lepas. Meskipun begitu, Jawan tidak patah semangat. Setelah berusaha sekuat tenaga, Jawan akhirnya berhasil melepaskan tali di paruh orang tuanya. Ketika raja mematuk tali yang menjerat tubuhnya, Jawan berusaha memotong tali di paruh ratu. Belum juga semua selesai, seorang pemburu liar itu tiba-tiba muncul. Melihat tawanannya sedang berusaha membebaskan diri dan juga ada Jawan, pemburu itu segera mengambil jala lebar. Raja buru-buru memotong tali di sekitar tubuhnya, lalu menyerang pemburu itu. Meski kakinya masih terikat, serangan raja membuat si pemburu panik. Jala lebar dilempar ke arah raja, tetapi raja berhasil menghindar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, raja pun segera mengambil jala itu dengan paruhnya, lalu dilemparkannya ke arah si pemburu. "Cepat! Putuskan tali-tali itu!" teriak raja sambil terus mengibas-ngibaskan sayap untuk menakut-nakuti si pemburu yang saat itu tubuhnya sudah separuh tertutup jala. "Aku akan buat dia sibuk, supaya tidak sempat mengambil senjata. Kalian cepatlah sebelum pemburu satu lagi datang." Benar saja, keributan itu membuat satu pemburu lainnya muncul. Dia segera membantu temannya untuk melepaskan jala. Kemudian mereka segera bertindak sebelum elang tangkapannya lepas. "Ayo cepat kita pergi!" teriak ratu setelah tali yang mengikat tubuhnya berhasil dilepaskan Jawan. "Ayo, ayah, cepat!" teriak Jawan. "Kalian pergilah dulu. Aku harus membuat mereka panik agar kalian bisa melarikan diri," seru raja kepada anak dan istrinya. Jawan segera terbang disusul ibunya. Ratu melihat raja melawan dua pemburu itu sangat sengit dan ia yakin raja bisa menyelamatkan diri dan segera bergabung lagi bersamanya dan Jawan. Keyakinan raja itu benar. Tidak berselang lama, raja sudah terbang di belakang mereka. Jawan pun berteriak senang. Yeay! "Hari ini kita mendapatkan pelajaran baru, Nak. Selain harus berlatih keras untuk mencapai cita-citamu, kamu juga tidak boleh lengah. Kita harus waspada karena bahaya bisa muncul kapan saja. Tidak peduli dimanapun kamu berada," kata raja sambil melambung ke atas. "Ingat selalu pesan ayahmu, Jawan. Setelah besar nanti dan bila sedang sendiri,
situasi masalah tanpa bantuan. Hari ini Ibu bangga padamu. Terima kasih ya Jawan sudah menyelamatkan kami, kata Ratu. Jawan mengangguk-angguk dan berjanji akan menyimpan kata-kata ayah dan ibunya dengan baik. Pesan-pesan kebaikan itu akan dibawanya sampai dewasa. Demikian Kak Mima, Kak Ana. Keren, Ceritanya. berasa banget. Berasa banget situasinya di situ. Aku Iya, merasa berasa banget. Berasa ditangkap ya? terempati. Aku terempati dengan si Jawan. Jadi ngerasa banget gitu gimana dia paniknya ngadepin situasi seperti itu. Keren Kak. Tadi sebenarnya Kak Ian bisa sendiri ya? Bisa. Ya Kak Mima ya? Kan Iya. saya nggak bisa Oh. meniru suara ibunya dan suara Jawan si bisa Jawan. dong. Keren Kak. Keren banget. Aku pas ngikutin tadi ya sampai ngerasain gitu gimana paniknya dia. Jadi apa yang emosi-emosi yang ada dalam cerita itu kayaknya terasa gitu ya. Kalau saya ya bacanya ya, dengerinnya ya. Terus saya juga terasa banget karena Kak Ian tuh suaranya lembut banget. Jadi kayaknya udah terbuai ya. Bentar lagi saya tertidur. Tadi sempat ini kan, sempat hilang sebentar kan. Saya pikir belum bagian saya, kok udah bagian saya. Oh, pantesan Kak Mima tadi sempat diam ya. Kok Kak Mima nggak baca-baca? Iya. Ternyata Kak Mima Menikmati. lagi les sebentar ya. Saya kelamaan cerita kali ya, jadi tidur akhirnya. Kak Ian, itu si Jawan itu kayaknya namanya unik tuh Kak Ian. Itu dari mana Kak Ian? Jawan itu adalah nama, sebenarnya begini, saya mengambil dari seekor elang Jawa, memang elang yang cuma ada di Pulau Jawa kan, elang Jawa, Oke. sehingga saya kasih nama, kalau saya kasih nama Jawa, kayaknya juga nggak seru ya, tapi kan mesti ada bunyi-bunyi Jawanya juga, saya kasih nama yang khas, sehingga saya tambahkan saya pakai N gitu kan, jadi Jawan gitu. Jadi kalau misalnya nanti melihat buku fabel-fabel yang lain dengan tokoh Jawan, ya itu berarti saya yang buat gitu. Oh gitu. Ah, Trademarknya Jawan. Ya, Bukannya Tiro. Kemarin Tiro, sekarang keren. itu Jawan. kalau Oh, manusia ya. Nah, kalau ini manusia binatang. Tiro. Oke. Nah, Jawan itu Ketahuan. Kak Oh, Ana, kalau elang Jawa. Wah. karena kan Pulau Jawa kan. Nah, elang ini kan juga sebenarnya ada lambang dari Indonesia ya. Garuda Pancasila. Jadi Oh, lambang yang oke. dipilih oleh Presiden Soekarno bahwa elang jadi lambang kita gitu. Tadinya memang elangnya elang kayak elang bondol sebenarnya sih gitu loh. Tapi kalau elang bondol jadinya kayak Amerika, maka Soekarno bilang pakai jambul aja kayak elang Jawa. Nah, elang Jawa itu akhirnya saya pakai sebagai tokoh di sini. Oh, Oke, keren. Wow. syarat pesan ya Kak Ana ya dari Jadi dan akhirnya apa namanya ada informasi baru nih ya iya, mengenai ternyata lambang negara kita itu elangnya elang Jawa ya gitu. iya. Oke. Tuh pemirsa tahu kan sekarang dari negeri sejuta dongeng jadi tahu deh. Lambang negara kita itu asalnya dari Elang Jawa. Jawa, Elang gitu Jawa. ya. Iya. Ah, Terus apa namanya tadi juga kerasa banget ya. Jadi apa tadi kayaknya Kak Yan bilang dia masih baru 2 bulan gitu ya. ya, Ibunya ya, si ya, Ratu bilang 2 bulan itu maksudnya ya. emang nggak bilang bisa berenang jadi berenang. Belum bisa terbang ya, bagaimana sih? Ya kan Sebenarnya masih gimana tuh belum Kak Yan? belum lengkap sih. Yang saya tahu belum lengkap mungkin bulu-bulunya ya, belum bisa terbang. Oke. Kalau 2 bulan sudah mulai besar dan mulai agak banyak bulunya dan mereka sudah bisa berlatih gitu ya. Bisa Oke. dilatih sama induknya atau mungkin sama si ayahnya karena elang ini kan sudah hewan yang sebenarnya bukan yang pindah-pindah gitu kan ya. Anaknya juga sedikit gitu kan. Dia akan membesarkan anaknya sampai umur tertentu lah, setelah itu baru lepas gitu ya. Nah, selama itu dilatih dulu sama induknya biasanya gitu. Wah, Kak Ian sampai tahu bahwa elang itu belajar sampai 2 bulan gitu ya. Ketika masih kecilnya itu Kak Ian tahu dari mana tuh Kak Ian bisa Saya mendapatkan? cari tahu sih Kak.
Berarti ada risetnya ya Kak Ya Ian ada ya. risetnya gitu. Oke. Kan nggak enak juga ya kalau kita buat cerita, tapi ternyata kan juga kita nggak terlalu pas dengan apa karakter dari si tokohnya gitu ya. Jadi saya cari tahu elang Jawa tuh bagaimana, hidupnya di mana, kemudian juga ini juga banyak dijumpai di beberapa mungkin hutan lindung atau di Jawa lah gini, itu ada banyak. Kemudian juga bagaimana mereka membesarkan anaknya, umur berapa dan umur berapa juga mereka kemudian terbang mencari membuat sarang baru dan sebagainya. Jadi saya eh, cari-cari tahu dulu dari internet, kemudian saya baru buat ceritanya gitu. Kan berarti gitu ya kami mah ya, behind the story itu ada sesuatu research segala macam yang Iya. jadi nggak bukannya berarti langsung plok jadi suatu cerita ya. Iya, Jadi betul. memang kita Ah, ada yang mesti kita lakukan pasti karena ada lah biar lebih sedikit lah pas pasti. ya gitu ya. Iya, Pasti ada sedikit pasti. kalian Ah, sampai tahu bahwa satu pohon itu si burung bersarang gitu kan ya, sampai Ya, apa ya, aku jadi ikut mendalami, oh iya ya si pemburunya pun sampai tahu gitu kalau sifat-sifatnya elang gitu, kalau dia punya pasangan berarti kalau dia punya pasangan berarti di situ tuh sarangnya gitu iya, kan iya, ya. iya. Dan mereka biasa juga di pohon-pohon tertentu sih ke kami Mak, yang saya tahu. Pohon tertentu, kemudian sarangnya besar, Oh mungkin gitu. bisa 3 meteran, dalamnya 1 meter gitu. Jadi biasanya kalau ah. pemburu-pemburu itu cerita dalam cerita tadi ya gitu ya, dia tahu nih pasti kalau ada elang satu ada elang yang lain cerita begitu kan ya. Hmm. Jadi Tapi ini kalau memang elang itu memang komunitasnya dia nggak akan bergerombol ya, kayak kan kalau seandainya burung-burung lain itu kan bergerombol ya. Kayaknya kalau elang nggak ya, dia hanya dengan keluarga ya, setahu atau saya gimana sih ya? enggak ya karena Tahunya saya bukan ahli tapi setahu kalau saya kalian itu lagi belajar lagi tentang nanti saya elang belajar ya lagi kalian ya. nanti ya. Berarti nanti ada cerita lagi nih, mamah Jawan atau ayah Jawan. Iya, nanti saya akan buat cerita misalnya si raja yang masih kecil, Oh iya. ratu masih kecil gitu mungkin ya. Kayak di situ di ceritanya juga kayaknya ada terasa banget ya di mana si Jawan itu benar-benar ada apa namanya usahanya untuk bisa nolong orang tuanya. Jadi benar-benar sekalipun dia lelah kan kayak dia kan baru belajar Iya, nih iya, terbang terus dia mesti iya, ngikutin orang tuanya itu kayaknya dari iya, ada itu ya iya. ada pesannya dari yang kalian mau Iya, sampaikan juga di situ ya iya. kayaknya. Sebenarnya memang kenapa saya buat cerita seperti itu karena memang saya ingin memperlihatkan bagaimana dia berjuang, bagaimana dia belajar, nggak mudah gitu kan ya. Ketika kita belajar kemudian menguasai suatu keterampilan, pasti ada sesuatu yang membuat dia naik kelas kan. Kesulitan-kesulitan tadi itu membuat kita menjadi lebih terampil. Kalau nggak ada kesulitan seperti tadi, mungkin juga dia nggak menjadi lebih pandai, lebih terampil dan sebagainya gitu. Begitu juga dengan terbang gitu. Karena kan juga biasanya induk elang itu akan memaksa anaknya untuk berlatih dengan cara-cara tertentu. Misalnya, sarangnya mungkin dibuat menjadi tidak nyaman. Ranting-rantingnya diambil sehingga banyak bolong. Kemudian juga mungkin eh, sarang ranting-rantingnya juga tajam sehingga dia harus menghindari bagian-bagian tajam dari sarangnya. Tapi ini memang nggak saya ungkapkan semua dalam cerita ini kan. Tapi ini menggambarkan bahwa seekor elang ini sebenarnya perjuangannya cukup keras gitu loh. Kalau kita berjuang keras, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik kan. Dia belajar, berlatih, dan akhirnya bisa terbang. Meskipun dipaksa sama ibunya, toh juga akhirnya bisa terbang. Bahkan bisa membantu orang tuanya gitu ya. Iya Nah, betul. perjuangan ini sih yang karena yang saya pengen kasih lihat kepada si pembaca atau anak-anak bahwa Iya. itu suatu karakter yang memang sangat baik dan harus kita punya gitu ya. Jadi kelihatan juga yang waktu awal-awalnya si Jawan kan bilang bahwa aku udah 2 bulan latihan gitu kan, terus kok belum Ya, bisa belum bisa terbang juga. Dari tadi aku mau berenang kenapa ya belum bisa terbang juga gitu ya. Nah di situ kan tapi ternyata dengan adanya suatu masalah, ada suatu itu kan jadi dia terpacu untuk belajar Iya. lebih iya, giat lagi ya iya, di situ ya. iya, iya.
Ya, emang menarik sih, menarik kalau membaca bagaimana elang berlatih terbang. Ini yang ya kenapa juga saya mengambil tokoh ini gitu loh, hewan ini gitu, sebagai cerita di dalam buku kita gitu. Karena memang unik gitu, ya, unik. Iya, iya. Nggak Selain juga pernah. memang lambang ya, lambang bangsa kita. Ya, Negara Indonesia ya, Kak Ian ya. Iya. Berarti gimana nih pesannya untuk rakyat Indonesia, Kak Ian? Wah. untuk generasi kita, gimana Kak Yan dengan adanya cerita ini? Sebenarnya gimana Nanti Kak Yan? sebenarnya sih gini ya, kita bicara elang itu adalah Garuda Pancasila. Nanti kita akan bahas lagi di sesi yang lain kali karena ya, karena ini kan juga ada apa? Ada Bhinneka Tunggal Ikanya, Pancasilanya gitu. Itu semua ada dalam penguatan karakter dari bangsa kita yang memang sebenarnya juga dicanangkan oleh Kementerian Dikbud gitu ya. Nah, Hmm. eh, kalau saya dibilang seluruh pesannya apa, sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa apa namanya, bagaimana kita bisa gigih berjuang, Hmm. mau bekerja keras, berlatih tadi kan ya, nggak mudah gitu ya. Kemudian juga punya semacam keuletan ya, meskipun sulit, dia tetap terus berjuang gitu ya, nggak pantang Iya, menyerah gitu. Itu betul. yang saya rasa memang perlu ada dalam setiap diri kita. Apapun ya, mau anak kecil, mau siapapun, tapi tentu karena ini dongeng, saya titipkan pesan ini melewati dongeng agar anak-anak kita nanti juga punya karakter seperti itu gitu ya. Pantang Oke. menyerah ya. Pantang menyerah, ulet, gigih gitu ya. Mm-mm. Dan apa namanya daya juang, tahan lama gitu ya. Endurance ya, Kak Ian ya. Endurance ya. Wow. Dalam banget Iya. nih, Kak Ian. Tapi kerasa nggak sih Kak Mima tadi ya, kepanikannya situasi itu kayaknya tergambarkan banget ya Kak Mima ya. Iya, iya. Padahal Sebenarnya emang kalau kita emang baca itu pengen semuanya kan begitu ya. Iya benar. Nah, berarti kan kalau kalau pemirsa membaca buku ini juga bisa merasakan juga sendiri nih. Tadi dengerin ceritanya kan berasa kan, apalagi cerita-cerita yang lain ya. Oh iya. iya, ini baru satu cerita nih karena baru pembuka ya. Iya, Kan satu buku heeh, ini ada banyak, ada berapa ada 20-an banyak. cerita ya. 20-an 20 cerita cerita. Kak. Iya, Wow. Kak nanti Ian, kita gantian baca ya. Iya kami Mak. Kak Ian tadi kan Kak Ian cerita tuh ya bahwa apa namanya tokoh ini diambil dari burung elang Jawa. Iya. Terus tadi sih emang Kak Ian bilang nanti ya kita cerita nih tentang elang Jawa dan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya. Jadi kepikiran sih Kak Ian bikin cerita dong tentang elang Jawa, satu buku ditulis oleh bareng-bareng oleh penulis, beberapa Oh gitu. penulis itu Kak Ian. Boleh juga ya. Eh, gimana kalau Tokohnya seandainya satu ya. kami Maya jadi PJ Kak? Oh iya iya. Boleh. Boleh. Kenapa balik ke saya? Boleh boleh Nanti itu ide kita bagus. buat ya. Gas, Kita buat ya gas. Kak Bima ya. Ah, Garu-garu kepala. ini bantuan. Jadi mungkin juga tadi saya sempat sempat ngintip-ngintip di bukunya ya. Ternyata ilustrasinya juga Kak Ian yang buat loh judul ilustrasi buku ya. Ilustrasi Kalau buku kalau ilustrasi dalam arti covernya sih iya. cover, iya covernya Cover maksudnya iya. covernya, covernya ya. Iya. Kalau di cerita saya bukan saya buat sih, teman-teman penulis juga yang di situ, Mbak Nita Oh, Yulisa. enggak, maksud saya di covernya itu Kak Ian nih ya, Covernya. yang itu. Iya. Bukunya lucu Wah, loh. Jadi depannya berwarna, terus di setiap halaman yang ada ceritanya juga berwarna ya Kak Ian ya? Hitam putih warnanya. hitam putih Kak. Kami mau hitam putih. Depannya aja berwarna kami. Depannya berwarna. Kami mah bisa aja ya. Ah, Next kita bikin berwarna ya Kak Ian ya. ya, ya. Siap. Dalam waktu dekat juga ikut baca lagi ya cerita-cerita Kak Mima sama Kak Ana ya. Iya, tadi kita mas sebenarnya kita diemin aja ya, biarin aja Kak Ian baca terus ya tadi ya Kak Mima ya. Iya, biasanya juga saya cuma Ternyata bikin udah tuh. sendiri. Kita baca bareng nanti. Oke. Nah, gimana nih Kak Ian, Kak Ana? Rasanya sih udah
Kita udah ngobrol banyak ya hari ini ya. Ya. Iya, udah dapat ilmunya, udah dapat dongengnya, udah Luar terhibur lah ya dengan dan udah tahu lah pesan-pesan apa yang disampaikan dari dongeng itu ya Kak Mima ya. Iya betul karena penasaran ya tadi Kak Ian kan bilang nanti ya kita cerita tentang Garuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Episode kapan tuh Kak Ian? Episode Buku yang dongeng lain yang pasti. keberapa? Ya. Oke Kak Ian, Kak Ana, kita sudahi dulu perjumpaan kita hari ini. Iya, Baik. boleh. Oke, siap. Teman-teman. Kayaknya udah pada ngantuk juga nanti. Udah kriuk-kriuk nih Kak Ana, Kak Udah, Ian. maksudnya biar masih terbayang-bayang ceritanya, biar bisa. Iya, langsung bobo, langsung kebayang tuh ketemu Jawan dan terbang bersama Jawan. Hati-hati Oh, ditembak seru. nanti atau ditangkap pakai jala. Enggak dong, kalau sama Jawan kan Jawan udah lincah Kak Ian. Kak Ian deh. Oke, Kak. Baik. Baiklah para pemirsa dongeng. Udah kan Kak Ian? Aku kok Udah mau ini. dong. Ya, para pemirsa dongeng, terima kasih atas kehadirannya hari ini di YouTube channel Negeri Sejuta Dongeng. Nantikan cerita-cerita kami yang akan datang. Pantang terus ya, nyalakan notifikasinya Negeri Sejuta Dongeng dan jangan lupa, apakah Ana yang di bawah itu? Like, subscribe, terus komen, jangan lupa komen, silahkan komen. Kita juga perlu dapat input-input dari pemirsa semua. Kemudian nanti nyalakan lonceng biar kita tahu notifikasinya. Kita muncul tuh keluar notifikasinya. Iya, iya. Kalau ada yang ingin bergabung, Oh iya, betul. boleh juga Satu lagi menghubungi ya. kami lewat email yang kita tulis di bawah. Iya, Betul. betul. Kalau penasaran nih, aku kayaknya bisa nih nulis dongeng, nulis cerita, Iya. silakan hubungin kita. Nanti kita ajak. Banyaklah kesempatan untuk menulis dongeng ya Kak Ana, Kak Iya. Ian ya. Siap. Sip. Kak Ana, Kak Ian, terima kasih untuk Terima kehadirannya kasih. hari ini. Terima Senang kasih banget kami, bisa Ma. baca dongeng bareng dengan Kak Ian dan Kak Ana. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjut lagi di Negeri Sejuta Dongeng. Salam Negeri Pastinya. Sejuta Dongeng. Salam Salam. sejuta dongeng. Salam Salam Sejuta lagi. Dongeng. Salam sejuta dongeng.